Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudara semua yang udah klik dan nontonin video saya sampai selesai. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya berikan itu memberikan manfaat dan impact terbaik untuk diri kita masing-masing. Sebelumnya, jadi di sini saya akan mulai dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita harus paham bahwa materi yang akan saya bawakan ini tentang masalah adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Oke, kita tulis dulu ya teman-teman. Masalah adalah sumber kebahagiaan. Kebahagiaan. Baik saudaraku semuanya dimanapun saudaraku berada. Jadi ketika kita mendengar kata masalah atau problem ya, itu biasanya kita itu sering menghindari masalah tersebut. Bahkan banyak di antara kalangan kita, saudara-saudara kita, ataupun teman-teman kita yang di luaran sana, mereka ketika mendengarkan kata masalah, itu banyak yang menghindar dari masalah tersebut. Kenapa menghindar? Karena mereka tidak suka dan tidak senang terhadap masalah itu. Kenapa? Masalah itu membuat diri mereka tuh galau, merana, membuat diri mereka tidak baik, gitu kan? Nah, tapi di sini bahkan saya berikan judul adalah masalah itu kok adalah sumber kebahagiaan tuh bisa dari mana datangnya gitu kan. Nah, saya akan coba bahas di sini yaitu tentang ketika kita memiliki problem, sebetulnya itu adalah sebuah ujian yang diberikan kepada kita. Contohnya bagaimana? Contoh seperti ini. Misal, masalah itu dihadirkan itu dan pasti kita akan mampu untuk menjalankan itu gitu. Nah, contoh Allah memberikan itu di surat Al-Baqarah ayat 286 kalau nggak salah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Jadi aku tidak akan memberikan suatu problematika kehidupan untuk kamu kecuali kamu sanggup untuk menjalankan dan melaksanakan atau menuntaskan masalah tersebut gitu. Itu artinya ketika kita masalah apapun yang di depan kita, sebesar apapun itu, kita pasti akan mampu untuk menghadapi hal tersebut gitu. Nah, teman-teman, contoh misalkan anak SD itu kan mereka memiliki ujian, benar nggak? Ujian. Anak SMA, mereka juga ujian. Nah, ujian ini fungsinya untuk apa sih gitu kan? Nah, kalau kita lihat bahwa anak SD ujian, misalkan kelas 6, untuk naik kelas 7, untuk lulus gitu kan. Nah, SMA pun sama. Artinya, masalah yang diberikan kepada kita itu, yang pertama itu untuk menaikkan derajat kita, untuk mendewasakan diri kita. Ya, satu, untuk menaikkan derajat. Yang kedua untuk mendewasakan diri kita. Mendewasakan diri kita. Ini salah satu benefit dari masalah itu. Jadi salah dua ya, bukan salah dua ding. Di antaranya nih, satu, ketika kita memiliki ujian atau masalah kehidupan itu untuk membuat diri kita tuh naik derajatnya. Kedua adalah untuk apa sih ini? Yang kedua ini teman-teman, saudaraku semua, kan dia menaikkan derajatnya, kemudian mendewasakan dirinya. Nah, jadi masalah itu, problematika itu untuk mendewasakan kita juga, terutama untuk menaikkan derajat kita. Nah, kenapa? Karena anak SD ketika ujian pasti kan naik gitu, kecuali dia tidak mampu dan tidak mengerjakan ujian tersebut. Sama kalau kita tuh memiliki masalah tapi kita menghindarkan dari masalah itu, maka masalah itu akan semakin besar. Maka kita akan semakin jauh dari kedewasaan. Maka kedepannya itu akan labil. Ketika kita mampu untuk menghadapi ujian, mampu untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas-tugas, maka di situ kedewasaan akan hadir. Ilmu dan wawasan itu akan dibukakan dengan lebarnya gitu, teman-teman semua. Nah, maka ketika ini, ujian ini, anak SD itu mustahil mendapatkan ujian anak SMA, gitu kan? Nah, maka kata Allah itu betul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan memberikan beban, ujian, masalah, problematika kehidupan kepada seseorang, melainkan dia itu sanggup untuk mengerjakan masalah itu gitu. Itu artinya apapun masalah yang di depan kita, baik masalah keluarga, masalah percintaan, baik masalah asmara atau masalah apapun itu bentuknya, yang mana notabene-nya semua itu bisa kita selesaikan dengan baik dan sebaik-baiknya. Ketika apa? Ketika kita mampu untuk bertawakal. Ya, di sini. Di sini ada tawakal. Tawakal itu berasal dari kata wakil. Wakil berarti ketika kita bertawakal artinya menyerahkan problematika yang bentuknya seperti ini kepada yang mewakili dan mempunyai masalah itu.
yang menciptakan masalah itu. Siapa yang menciptakan masalah itu? Yaitu Allah. Nah, di situ adalah ujian buat kita bagaimana kamu tuh bertawakal tidak ketika diberikan masalah. Nah, contoh, tadi ada masalah ada 3 ya. Saya berikan contoh itu ada masalah percintaan, asmara, sama keluarga ataupun pertengkaran, kontra gitu. Nah, di dalam situ kamu bertawakal nggak? Kamu takwa nggak? Kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan kemudahan, jalan keluar dari setiap problematika kehidupan kamu. Itu solusinya yang pertama. Solusi untuk keluar dari masalah adalah bertakwa. Ya, takwa. Kita catat dulu. Solusi keluar dari masalah. Ini ada solusinya saudara semua. Solusi yang pertama adalah takwa untuk keluar dari masalah. Apa itu takwa? Takwa itu mengerjakan perintah-perintah Allah secara baik dan benar, sesuai dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Yang kedua, di sini ada yang namanya wa may yatawakkal 'alallah. Jadi di sini ada tawakal. Saya akan jelasin tawakal. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal itu? Tawakal itu berasal dari kata wakil. Artinya yang mewakili. Contoh misalkan, saya udah pernah buat video tentang tawakal ini. Teman-teman bisa cari video saya di scroll aja di bawah, itu tentang tawakal. Nah, tawakal itu artinya menyerahkan apa yang kita inginkan, masalah-masalah yang kita hadapi. Contoh misalkan, saya punya barang nih. Ya, nah yang mana barang ini nanti ketika saya mau kirim ke Palembang, saya mewakili kepada kantor pos gitu kan. Nah, di situ kalau kita sudah wakil, kita harus memiliki perasaan yang tenang, yakin bahwa itu akan sampai. Artinya masalah apapun, problem apapun yang kita hadapi, kita harus tenang, kita harus yakin, kita harus netral, kita harus baik-baik saja. Jangan gelisah, ingat ya, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ketika tenang, yakin, damai, maka hidup ini akan selaras, mengalir sebagaimana adanya. Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Kata Allah, wa may yatawakkal 'alal fawz innallaha balighu amri. Sesungguhnya aku akan mengerjakan semua masalah-masalah yang kamu hadapi itu. Jadi masalah yang kita hadapi itu Allah yang mengerjakan semuanya. Semuanya. Baik keluarga apapun itu ketika kamu menyerahkan dalam keadaan perasaan yang baik, perasaan yang tenang, pikiran yang damai, tidak kepikiran was-was dan sebagainya gitu kan. Nah, di situ nanti akan mengalir. Kata Allah, qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Aku akan memberikan ketentuan terbaik untuk diri kamu, yaitu ketika apa? Nih kuncinya, tenang, yakin, dan dengan perasaan dan pikiran yang damai. Gitu teman-teman. Jadi kita harus takwa dan tawakal. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini adalah solusi. Ya. Jadi masalah itu kenapa sih bisa disebut sebagai sumber dari kebahagiaan? Nah, teman-teman semua, kalau kita menjauhkan dari sebuah masalah, maka masalah ini akan semakin besar. Serius, masalah ini akan semakin besar. Contoh, kemarin ada saudara saya yang dia terlilit hutang. Dikejar-kejar rentenir. Dan dia semakin lari dari situ, maka rentenir itu akan semakin membesar-besarkan masalah itu gitu. Nah, dia di situ lari, dia kalau nggak salah ke Banten, ke Batam, larinya kabur, ditampot-tampot. Terus yang terlibat dalam perhutangan itu keluarganya. Ya kan? Jadi masalah itu semakin besar, padahal masalahnya cuma kecil. Dan ada juga saudara saya yang dia punya hutang juga sama, tapi dia menghadapi segala sesuatunya itu dengan ikhlas pertama. Dia hadapi sama dia. Dia punya bekal. Bekalnya adalah ikhlas. Saya nggak bahas di sini tentang ikhlas ya. Nanti mungkin. Kemudian tawakal. Ketiga berserah. Dia pasrah. Ternyata rentenir yang minta itu malah memberi keringanan kepada kita, kepada saudara saya itu. Ini serius, kisah nyata. Bisa teman-teman bisa dicek di video-video orang lain pun, di cerita-cerita dari YouTube itu banyak teman-teman. Jadi ketika masalah itu kita hadapi, maka dengan rasa yang ikhlas, tawakal, berserah dan pasrah, maka semua itu akan berjalan dengan baik dan sebaik-baiknya. Ini serius. Demi Allah ini serius. Maka apapun masalah kita hadapi, kita hancurkan, kita dekati itu. Bukan sebaliknya. Maka ketika kita menjauhkan dari masalah itu, kita tuh semakin terpuruk. Serius, sebagaimana anak SD. Ketika dia tidak mengikuti ujian, maka dia akan tetap di kelas 6 SD itu. Maka dia akan terpuruk, akan bodoh, akan tolol, pengetahuannya akan kurang. Kenapa? Tidak akan bertambah, tetap di situ aja. Kenapa itu bisa di situ? Karena dia tidak melewati ujian ini. Ketika dia ingin menaikkan tingkat, maka kita harus mampu untuk melakukan ujian. Nah, yang mana ujian ini akan menaikkan kita lebih tinggi lagi gitu, saudaraku semua. Jadi
apapun masalah kita saat ini, kita harus menghadapinya dengan baik. Nah, di dalam penghadapan itu, ini kan dalam keadaan gelisah di sini. Ya, orang ini kan ketika ada masalah, itu kan dalam keadaan gelisah. Gelisah, terus takut, ya kan? Apalagi gelisah, takut, khawatir. Nah, ini kan membuat sumber penderitaan di sini. Penderitaan. Nah, iya kan? Kenapa? Ketika dia tidak mampu untuk menemukan solusi masalah. Dia hanya diam diri. Di SD tadi, diam diri, nggak mengikuti ujian, tidak menghadapi hal itu. Nah, ketika dia berdiam diri di sini, maka yang dia dapatkan adalah penderitaan, gitu. Tapi sebaliknya, ketika dia mampu untuk menghadapi masalah ini, dan dia mampu untuk menyelesaikan masalah ini, dia mampu selesaikan, maka yang didapat adalah kebahagiaan, teman-teman semua. Kebahagiaan. Jadi jelas bahwa kebahagiaan itu dihadirkan dari masalah. Ya kan? Ketika apa? Ketika kita mampu untuk menemukan, mengobservasi, menyelesaikan masalah ini, gitu. Maka masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Dan ketika selesai, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka bersyukurlah kita yang memiliki masalah. Apapun bentuknya, baik keluarga, keuangan, asmara, apapun itu. Ketika kita mencari solusi, mencari sebuah akar masalahnya, dan kita keluar dari masalah itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan sejati. Ya, teman-teman. Jadi bahagialah dengan masalah yang kita hadapi, apapun bentuknya. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menjadi amalan bagi kita untuk menghadapi setiap problematika kehidupan kita dengan baik dan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya Teddy Alansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.